Halo, saya Ahmad Sofyan. Saya dosen di Departemen Bisnis Law, mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Bisnis, dan Korporasi serta Hukum Acara Pidana. Saya juga menjabat sebagai lecturer spesialis di Departemen Hukum Bisnis BINUS University. Sebelum ini, kita akan membahas sih Pak, sebetulnya ada beberapa kasus yang viral nih di kalangan masyarakat. Ya, Ada kasus yang pengendara motor ya, merokok, ya, betul. lalu akhirnya bentrokan dengan pengendara lain karena pengendara lain menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Ya, Dan kasus lainnya itu adalah kasus pembegalan di Sleman, ya, yang memang viral ya, Bapak mengetahui ya Pak. ya, 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 Nah, aku ingin menanyakan sih Pak, ya, ya. jika kasus kecil yang seperti mungkin merokok seperti itu aja diabaikan dan kasus serius justru ditangani dengan blunder nih Pak. Ya. Apakah penegakan hukum di Indonesia itu masih memiliki arah ya posisinya sekarang? Ya, jadi kita ngelihatnya kasus per kasus ya. Jadi kasus pengendara motor yang menyiram pengendara motor lain ya, suami istri ya, sedang merokok, kemudian di tengah-tengahnya ada baby, balita di bawah 5 tahun. Lalu ada pengendara motor lain menyiram ya. Walaupun itu untuk sebuah konten, tapi paling tidak itu tindakan yang berani tetapi sedikit gegabah menurut saya. Memang untuk perkara-perkara ringan di negara ini memang tidak menjadi perhatian penegak hukum, sehingga masyarakat yang melakukan tindakan ya untuk menegur para pelaku pelanggar ringan tersebut. Jadi sebetulnya kita warga masyarakat boleh menegur orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Jadi tidak mesti menunggu teguran dari pihak kepolisian. Cuman kadang-kadang ini secara mentalitas ya, orang yang ditegur itu nggak siap ya, tidak siap sehingga dia melakukan perlawanan terhadap teguran tersebut. Nah, jika ditegur beberapa kali tidak, sama lah seperti di kereta gitu ya, ada pelaku yang coba melakukan pelanggaran terhadap orang lain ya, dorong tapi padahal di tempat dia, atau tidak memberikan tempat duduk ya, itu kan nggak boleh juga ya, harusnya diprioritaskan kepada orang yang duduk. Tapi akhirnya penumpang lain yang menegur, tapi dia juga ketika ditegur juga melakukan perlawanan ya. Jadi memang mentalitas, jadi memang budaya penegakan hukum itu salah satunya adalah, jadi penegakan hukum itu tidak hanya tergantung pada norma, kepada penegak hukum, tapi juga mentalitas atau budaya masyarakat patuh atau tidak pada hukum. Jadi memang ya, orang yang melanggar hukum selalu mendemonstrasikan di depan publik, itu jadi masalah juga. Merokok di tempat yang sembarangan, merokok di depan anak-anak, itu kan perilaku-perilaku menyimpang ya, tapi didemonstrasikan. Ketika ditegur malah dia marah gitu ya. Nah, nggak mungkin juga memang penegak hukum menanganin perkara-perkara yang remeh-temeh seperti itu, karena terlalu common ya, terlalu banyak terjadi. Jadi memang kesadaran atau budaya kita untuk patuh pada hukum itu jadi masalah. Ketika ada orang lain yang menegur, orang lain malah jadi cekcok dan bahkan bisa adu jotos ya. Nah, ini persoalan juga ya. Jadi persoalan remeh-temeh harusnya bisa ditanganin di masyarakat, tapi kadang-kadang perilaku pelanggar hukum tuh nggak mau kalau bukan penegak hukum yang menegurnya. Sementara case seperti itu yang terjadi bisa jutaan setiap hari ya. Nah, yang kedua, persoalan yang di Sleman ya. Nah, di Sleman ini menurut saya, menurut pandangan hukum saya, apa yang dilakukan oleh si suami karena istrinya ada percobaan untuk jadi korban begal ya, itu menurut saya adalah tindakan yang wajar dalam hukum ya, di dalam hukum ya, bahwa ada kewajiban hukum kita untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Ada kewajiban hukum kita juga untuk melaporkan tindak pidana. Bahkan kalau ada kejadian di depan mata kita, tidak salah di depan hukum kalau kita mengejar dan menangkapnya dan menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi nggak salah itu apa yang dilakukan oleh si suami. Pertama, ada responsibility-nya, dia mengejar orang yang melakukan tindak pidana, tidak mendiamkannya. Ini adalah perilaku yang benar menurut pandangan hukum. Ketika dia mengalami kecelakaan, maka orang yang mengejar ini harusnya tidak bisa dipidana dan tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kenapa? Karena ingin menunjukkan tanggung jawabnya, karena di depan mata dia, siapapun itu korbannya, dia ingin orang yang melakukan tindak pidana itu ditangkap ya. Bayangan saya untuk menangkap, ya, karena belum ada tindakan apapun yang dilakukannya, kecuali setelah ketangkap dipukulinya, digebukinya. Nah, itu satu perbuatan pidana ya. Ada tindak pidana yang dilakukan oleh si begal,
Tapi ada juga tindak pidana yang dilakukan oleh si pengejar yang dia menangkap dan memukuli. Tetapi selagi belum ketangkap, selagi belum dipukulin, maka tindakan polisi, tindakan si suami tadi tuh yang mengejar tadi tuh bukan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga dia tidak patut dan tidak tepat untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tapi apakah dengan 2 kasus ini ya Pak, Ya. itu merepresentasikan bahwa aparat tuh nggak hadir? Atau mungkin memang karakter hukum kita yang harus diubah Pak? Pertama memang itu ya, jadi ada 2 situasi yang berhadapan-hadapan. Ada penegak hukum, ada masyarakat ya. Masyarakat ini mendemonstrasikan perilaku melanggar hukumnya ya. Dan tuh banyak sekali. Penegak hukum melihat, waduh ini udah banyak kali, sama lah seperti kita lihat di ruang cyber. Banyak sekali yang ngirimin hoax ya. Itu kan berita palsu, berita bohong, terlalu banyak. Jadi perilaku melanggar hukum di kalangan masyarakat juga tinggi. Penyebabnya apa? Ya ingin mendemonstrasikan perilaku devian di hadapan publik. Jadi masyarakat kita memang sakit juga, karena sama lah seperti pengendara motor tadi itu. Tahu dia merokok itu salah, apalagi sedang membawa kendaraan, apalagi di tengahnya ada balita. Tapi dia nggak peduli ya dengan risiko-risiko itu semua didemonstrasikan. Jadi ada 3 perbuatan yang dilanggarnya tuh. Pertama, merokok di depan umum, merokok sambil membawa kendaraan, merokok di depan anak-anak. Ya, ada 3 perbuatan terlarang yang dilakukannya. Jadi memang kesadaran hukum kita tuh memang rendah ya. Nah karena banyaknya, jadi seolah-olah penegak hukum nggak hadir karena keterbatasan mereka juga. Jadi memang perkara ringan itu memang harus ditangani dalam masyarakat, kecuali memang perkara ringan itu memang udah nggak mampu diatasi masyarakat, harusnya polisi hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, memang upaya-upaya yang sifatnya edukasi yang dilakukan oleh penegak hukum juga jarang ya. Misalnya perkara-perkara ringan itu ya, tidak merokok, tidak membuang sampah, memberikan memberikan tempat duduk yang wajar kepada orang yang tidak mampu ya, atau membantu orang yang dalam kesusahan. Nah itu harusnya didemonstrasikan oleh penegak hukum ya, dan menyatakan itu sebagai satu perilaku terpuji. Kalau dia melakukan itu satu perbuatan terlarang, itu harusnya dilakukan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum juga hadir dalam proses penegakan hukum itu, karena mereka tahu bahwa perbuatan itu sudah jamak dan sudah banyak terjadi, dan mereka menyatakan kami juga tidak mampu menangani masalah-masalah yang remeh-temeh seperti itu, sehingga kami fokus pada masalah besar. Tetapi yang masalah besar menjadi masalah ya, masalah besar menjadi masalah. Kasus Sleman itu harusnya dia tidak dipidana, malah dipidana. Karena ini menunjukkan penegak hukum berpihak kepada siapa sebetulnya? Kepada pelaku kah, atau kepada orang yang mampu memberikan kontribusi ekonomi kepada dia? Itulah yang dibelanya. Ini yang jadi masalah juga. Ya, jadi kasus yang di Sleman itu menunjuk pandangan saya nggak tepat jika polisi mentersangkakan si suami yang ingin ya mendudukkan, menangkap atau mengejar si pelaku tindak pidana tersebut. Sementara kasus yang merokok tadi itu menunjukkan bahwa keterbatasan penegak hukum dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan orang-orang yang berperilaku devian. Jadi walaupun jamak, ya tetap harus merupakan responsibility mereka ya. Berarti salah satu pencegahannya ya dalam hal ini polisi butuh mengedukasi lebih jauh aja ya Pak ya? Iya. Betul-betul memang mensosialisasikan, jadi contoh kalau berkendara itu nggak boleh merokok, seperti itu ya Pak ya? Dan responsif ya, cepat gitu ya. Kadang-kadang masyarakat malas ya melaporkan kasus ini, karena dia bilang, aduh itu aja dilaporin. Padahal sekecil apapun perbuatan yang melanggar hukum harus direspon, sekecil apapun. Jadi polisi, kecuali itu tidak dilaporkan, berbeda ya. Tapi sekecil apapun, misalnya ada orang, Pak di tempat itu banyak orang yang merokok, padahal di tempat itu ada larangan merokok. Harusnya polisi datang ke tempat itu dan mengedukasi orang yang ada di tempat itu. Di sini ada larangan merokok, mohon Anda bubar. Pasti mereka tidak akan berani lagi merokok. Atau mereka razia dong. Oke, razia terhadap orang-orang yang mengendarai motor sambil merokok. Nah itu kan yang harus mereka lakukan. Jadi razia, kemudian mendatangi tempat-tempat yang common terjadi pelanggaran hukum, menegur, karena mereka juga boleh menegur ya. Dengan demikian masyarakat yang mendemonstrasikan perilaku kriminal tadi itu akhirnya tahu, oh ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena ditegur. Kalau yang kedua kali
mungkin akhirnya diproses kan, Iya. ditangkap, ditahan 1 hari misalnya. Habis itu Iya. kan mereka nggak melakukan lagi. Apakah mesti seperti itu tindakan polisi? Kan nggak juga ya. Jadi memang mereka punya kapasitas untuk menegur orang-orang yang melakukan kejahatan, dan untuk bisa menegur tentu mereka harus melakukan pengawasan ya, ronda di wilayah-wilayah hukum di tempat mereka ditugaskan. Oke. Nah, dari pembahasan kita sepanjang yang tadi, Pak, Ya, kita tahu bahwa memang secara hukum ya dalam penegakannya kita masih bermasalah, dan Iya. dari masyarakat sendiri tadi sudah dibilang bahwa masyarakat kita juga sakit gitu. Iya. Nah, gimana caranya DPR dan aparat ini membangun mekanisme yang jauh lebih baik lagi, yang preventif, bukan sekedar reaktif ya Pak, karena kan posisinya ini sudah terjadi gitu kasusnya. Iya. Itu seperti apa Pak? ya terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat karena elit kita juga melanggar hukum terang-terangan. Penegak hukumnya melanggar hukum, anggota DPR-nya melanggar hukum, akhirnya masyarakat ikut-ikutan melanggar hukum. Jadi contoh itu tidak diberikan oleh para elit ya, pada polisi, pada anggota DPR, pada pemerintahnya yang koruptif. Akhirnya ya masyarakat begini. Lihat aja waktu pemilu, mereka bagi-bagikan uang, akhirnya masyarakat ketika pemilu ya minta uang. Kenapa? Karena kalian kalau ada duduk di DPR sumpah sama kami. Akhirnya masyarakat meminta sesuatu kalau kami hendak memberikan suara kami. Jadi memang situasinya memang sangat complicated saat ini. Jadi memang bagaimana elit-elit kita tadi itu, penegak hukumnya, anggota DPR-nya menunjukkan perilaku yang tidak melanggar hukum, perilaku yang tidak koruptif, sehingga masyarakatnya juga akhirnya taat pada hukum. Jadi sakitnya hukum di dalam masyarakat itu karena sebab elitnya juga menunjukkan perilaku, mendemonstrasikan perilaku melanggar hukum, dan ketika mereka melanggar hukum pun kadang-kadang mereka memiliki kekebalan hukum. Hanya masyarakat frustasi dan emosi yang mereka mengikuti apa yang terjadi di dalam masyarakat itu.